saya menyapa Bapak Ibu semua dalam ibadah persekutuan doa kantor pada siang hari ini. Selamat datang dalam ibadah More Ministry, semuanya sukacita di saat ibadah kantor, di tengah-tengah istirahat ibadah kantor, kita beristirahat untuk kita satukan hati, untuk kita berdoa, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, berapa banyak yang hari ini rindu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan? Apakah suara saya cukup terdengar? Boleh Bapak Ibu kasih jempol? Ya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu baik yang ada di kantor saat ini maupun di tempat lain ataupun di rumah yang work from home untuk bisa bergabung dalam ibadah More Ministry pada siang hari ini. Kiranya Bapak Ibu senantiasa sehat, penuh perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, mari siang hari ini kita akan memulai ibadah kita hampiri Tuhan, kita undang kehadiran Tuhan dalam ibadah kita sekalipun melalui online. Tapi saya percaya tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus, memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sahala Butar-Butar. Silakan Pak Sahala. Salam semuanya. Salam. Mari lambaikan tanganmu. Salam semuanya. Biarlah kiranya kita dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa di surga. Pada siang hari ini, kami di tempat ini Tuhan, biarlah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang layak ditinggikan dan disembah. Dan juga Tuhan, melalui virtual Zoom ini Tuhan, biarlah kami senantiasa meninggikan nama-Mu. Di mana saja pun kami berada Tuhan, di tempat ini Tuhan, biarlah kami yakin dan percaya Engkau ada di setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah kami ini Tuhan. Sebelum kami memulainya Tuhan, biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami, agar kami bisa senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Dan juga bersama-sama kami mau berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Robert Siahaan Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu ini dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya Tuhan. Berkati semua Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu semua berada saat siang hari ini, kami dengan penuh sukacita menyapa dan mengajak Anda semua untuk beribadah di dalam ibadah More Ministry. Mari kita siapkan hati, kita mau berkirang memuji nama Tuhan, karena hanya di dalam hadiratnya kita mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Haleluya! Sambil bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami membawa hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Satu hal yang kami inginkan dekat dengan hati-Mu Bapa. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu
Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan jawaban. Di dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan kasih yang sejati, yaitu Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing beribadah Bapa. Haleluya. Mari Bapak dan Ibu angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan betapa Engkau menginginkan Tuhan saat siang hari. Yes Lord. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kita berkenan di hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Robert Siahaan. Kepada Bapak Pendeta Robert Siahaan, kami persilakan Pak. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan mereka yang sakit, teguhkan mereka yang bimbang ya Tuhan. Beri mereka pengharapan yang sejati, supaya tidak ada seorang pun yang putus asa di antara kami ya Tuhan. Berbicara kepada kami, sampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat siang. Apakah bisa didengar dengan baik suara saya di semua tempat? Tolong diberi jempol. Oke, baik. Saya mengajak saudara melihat Alkitab dari kitab Yesaya pasal 65. Yesaya 65 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Yesaya 65 ayat yang ke-17 dan 18. Saya akan bacakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Sampai di sini. Saudara-saudara, kalau kita mengingat
pada tahun 80-an sampai awal 2000-an itu banyak pakar-pakar yang telah membahas perubahan-perubahan yang bakal terjadi ke depan. Baik pakar ekonomi, baik pakar yang berhubungan dengan militer, mereka membahas akan terjadi perubahan-perubahan nyata di dalam dunia. Para ekonom berkata, perubahan dunia akan terjadi bila terjadi penggabungan-penggabungan ekonomi negara-negara besar, seperti Persatuan Ekonomi Eropa, Asia, Afrika, dan lain-lain. Itu para pengamat ekonom membuat dugaan-dugaan akan terjadi perubahan pada tahun 80-an sampai 90-an. Juga tidak ketinggalan para pakar-pakar pengamat dunia tentang keamanan, mereka berkata akan terjadi perubahan kalau Korea Utara dan Korea Selatan itu berperang. Maka diduga akan terjadi Perang Dunia Ketiga pada masa itu. Kita telah melihat semua fase, semua hasil analisa yang disampaikan oleh para pengamat ekonomi maupun perang tidak membawa perubahan. Belakangan ini adalah sebelum corona datang, ada konflik antara Amerika dengan China, maka pengamat ekonomi dunia pun membuat analisa tentang adanya perubahan dunia. Ternyata pertengkaran China dengan Amerika pun tidak begitu membawa pengaruh. Tetapi sekarang ini telah terjadi perubahan, bukan karena perang dunia, bukan karena ekonomi, tetapi karena hadirnya virus corona. Lalu ada orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, siapa yang mendesain, tujuannya apa, siapa sasaran dari desain corona ini, banyak sekali dugaan-dugaan. Itu tentu semua orang punya hak atas dugaan atau tafsir yang mereka gunakan untuk kepentingan keahlian mereka maupun kepentingan yang lain. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa Alkitab itu menuliskan sehelai rambut di kepala manusia, di kepala kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya tidak akan terjadi perubahan di bumi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Sekarang ini kita hidup dalam dunia yang berubah, maka kita tidak bisa melupakan bahwa perubahan ini sebetulnya bukan karena corona, tapi perubahan ini terjadi karena ada Tuhan di perubahan ini. Setuju semuanya Bapak Ibu ya? Oke, itu yang pertama. Maka kita belajar dari Alkitab. Dituliskan seperti ini, ayat 17. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah fakta yang nggak bisa kita hindari sekarang ini, bahwa kita berada di dalam dunia yang baru. Di dalam bumi yang baru. Dalam keadaan yang baru. Pertanyaannya, bagaimana cara kita hidup di dalam dunia yang baru? Sampai sekarang ini banyak orang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu mereka mengajukan pertanyaan tanpa jawaban, maka mereka mengalami kebingungan karena tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Tapi setelah kita membaca Alkitab, bahwa perubahan bumi yang kita hidupi sekarang ini adalah perubahan yang di dalamnya itu ada Tuhan. Karena tidak mungkin sesuatu berubah, karena bumi ini karya Tuhan. Bumi ini produknya Tuhan. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mendesain bumi ini untuk berubah
dalam wujud yang baru, model yang baru, bentuk yang baru, kalau tidak seizin Tuhan. Memang bumi bisa berubah dengan perang. Bumi bisa berubah dengan gempa bumi. Bumi bisa berubah dengan tulah atau sakit penyakit yang melanda dunia. Tapi apapun yang bisa mengubah tanpa seizin Tuhan, tidak akan terjadi perubahan-perubahan yang nyata. Itu yang perlu disadari yang pertama, bahwa Alkitab mencatat kita telah hidup sekarang ini di dunia baru, di bumi yang baru. Maka yang harus kita lakukan itu adalah, pertama sekali adalah menerima perubahan yang nyata ini. Ya, semua orang harus menerima, ini adalah perubahan yang real, perubahan yang nyata. Bila seseorang tidak bisa menerima perubahan ini, bahwa ini adalah sebuah kenyataan, maka mereka akan hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kengerian, dan mereka tidak akan beroleh jawaban. Jadi sekarang ini bagi kita semua, apakah jemaat, apakah hamba Tuhan, apakah pengusaha, semua orang harus menerima fakta bahwa sekarang ini dunia sudah berubah. Kita sedang hidup di dunia yang berubah. Yang sering terjadi adalah setelah dunia berubah, orang mengajukan pertanyaan. Saya pernah mengajar filsafat waktu saya menjadi dosen di Jawa Timur. Saya bicara kepada siswa, nah, jangan terlalu banyak bertanya. Karena pertanyaan tanpa jawaban akan menimbulkan pertanyaan. Ya, pertanyaan tanpa jawaban menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan tanpa jawaban apabila dipertanyakan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi sebetulnya di abad ini tidak perlu banyak bertanya. Karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saudara. Ya, Bapak Ibu yang sedang bekerja di kantor atau pemilik usaha, coba ajukan pertanyaan pada siapapun, nggak ada jawaban. Saudara mau ajukan pertanyaan pada presiden, presiden nggak bisa jawab. Ya, saudara bertanya kepada menteri perekonomian, dia nggak bisa jawab. Ya semua, memang ini adalah fakta bahwa dunia telah berubah. Ya setuju Bapak Ibu ya? Yang setuju boleh beri jempol lah. Setuju. Ya, jadi jangan ada yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena tidak akan ada yang bisa menjawab itu ya. Dan semakin banyak pertanyaan, semakin banyak kebingungan. Jadi buat kita yang pertama itu harus menerima fakta perubahan. Anak saya berusia 17 tahun, sudah lulus SMA dan tahun ini akan kuliah di Institut Teknologi Indonesia di Tangerang. Dia akan kuliah ya. Pada waktu dia masih berumur 15-16 tahun, dia belanja pakaian ya, celana panjang. Yang menarik, dia memilih celana panjang yang lututnya sobek, koyak. Bapak saudara kalau diajak anak-anak saudara berbelanja ke toko, lalu pilihannya pakaian yang sobek, itu kan? Ya, jadi buat kebiasaan kami, pakaian yang sobek itu, kalau dipakai anak-anak, kebiasaan kami ya, orang tua yang lahir tahun 60-an, tahun 50-an ini ya, kalau pakai celana yang sobek itu bikin malu keluarga. Bikin malu seisi rumah. Tetapi zamannya memang berubah. Anak-anak bangga dengan pakai celana sobek, baju sobek, itu kan? Maka yang perlu berubah itu sebetulnya siapa yang perlu berubah? Memang dunia sudah berubah. Jadi anak-anak yang hidup di era perubahan ini, mereka mengikuti gelombang warna perubahan. Itu yang saya sebutkan. Yang kedua itu perlu adaptasi. Setelah kita menerima kenyataan perubahan, maka perlu beradaptasi. Adaptasi dalam perubahan. Misalnya kalau Bapak Ibu
yang punya perusahaan, dulu punya income sekian M per bulan, sekian T per bulan, faktanya hari ini jangankan T, jangankan M gitu ya. Mungkin yang stoknya pun sudah harus terkuras. Nah, maka harus mulai belajar hidup beradaptasi di dunia perubahan ini. Kalau enggak akan menjadi stres. Kemungkinan juga akan mempersalahkan orang lain, mempersalahkan negara, mempersalahkan sistem, mempersalahkan semua. Tetapi Alkitab mencatat hal yang dahulu harus dilupakan. Ya, jadi kita tidak boleh lagi membuat acuan. Kalau kita berbisnis masa lalu seperti ini, 10 tahun lalu seperti ini, 50 tahun lalu seperti ini. Kalau kita pekerja pun tidak bisa lagi membuat dasar acuan hidup hari ini adalah masa lampau. Karena Alkitab menuliskan, aku telah membuat perubahan, maka kamu harus berubah dalam pikiran. Jadi pikiran pun harus berubah. Oke ya? Jadi yang kedua tadi perlu adaptasi. Jadi bukan dunia yang berubah ini yang mengadaptasikan dirinya kepada kita, tetapi kita harus belajar beradaptasi, menyesuaikan cara dan pola hidup yang namanya karakter itu ya, menyesuaikannya dengan dunia yang nyata ini. Kalau kita tidak mau belajar menyesuaikan, apa yang terjadi dengan keadaan kita? Maka kita akan menjadi susah. Kita akan menjadi kesulitan hidup hari ini. Kenapa? Karena kita bertahan di konsep, di pola, di aturan-aturan yang sudah baku, yang mungkin dari segi akademik kita punya, pengalaman kita punya. Tetapi keadaan ini menuntut dan menghendaki kita beradaptasi, menyesuaikan bagaimana cara hidup, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara melayani. Bahkan saya sudah khotbah di beberapa mimbar masa-masa corona ini, saya bilang sama teman-teman pendeta, saya bilang teman-teman jangan merasa begitu penting lagi sekarang ini. Karena sekarang ini Tuhan sudah hadir di tiap-tiap rumah tangga. Jadi nggak ada pendeta pun, jemaat sudah kebaktian, jemaat sudah menyembah. Ya, jadi mungkin dulu ada yang merasa begitu penting, sekarang saya pikir harus berubah juga, ya, beradaptasi. Bahkan kalau ceramah-ceramah kita di YouTube, ceramah-ceramah kita live, kalau jemaat tidak beroleh sesuatu dari dalamnya, dari khotbah itu mereka pindah link, mereka cari pendeta yang lain. Jadi semua harus mulai menyesuaikan. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Jadi semua menyesuaikan. Nah, misalnya ibu-ibu yang bersama kita sekarang ini, waktu corona belum datang, lipstiknya mungkin harga 300.000 ya kan? Bedaknya mungkin sampai kredit gitu kan? Karena ada yang gitu kan? Semua make up-nya kredit gitu kan? Tapi zaman corona ini ya berhentilah mengkredit. Karena sudah kesulitan kita untuk mencicil kredit-kredit begitu. Belajarlah untuk menyesuaikan ya. Itu yang penting buat kita. Supaya kita mulai belajar. Memang dunia sudah berubah dan kita harus berubah. Maka Alkitab mencatat dalam Filipi 4 ayat 8. Untuk berubah itu mulai kita berpikir mengenai apa yang benar itu ya. Apa yang mulia, apa yang suci. Ya semua perkara-perkara itu mulai kita pikirkan untuk menggantikan posisi yang terdahulu. Ya, yang terdahulu itu harus digantikan dengan perkara-perkara yang abad ini yang esensinya itu bisa dipergunakan, ya bisa dipakai dengan efektif. Yang dulu harus digantikan itu ya. Kalau itu dipertahankan, maka apa yang terjadi? Tidak bisa melakukan apa-apa.
Saya ketemu seorang ibu di daerah kami di Simalungun. Ibu ini kemudian main WhatsApp, kirim WA sama anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya tidak segera menjawab. Menurut ibu itu, dia mengirim sangat banyak kiriman WA kepada anak-anaknya. Karena tidak dibalas, ibu ini berkata, semua anak-anak saya sudah nggak peduli lagi. Tetapi sementara ibu ini menunggu kabar dari anak-anaknya, seorang dari anaknya itu mengirim tanda jempol kepada ibu itu. Waktu anaknya mengirim tanda jempol, ibu itu nangis. Ibu itu merasa dilecehkan. Ibu itu merasa enggak dihormati. Padahal menurut zaman sekarang, kalau ada orang ngirim jempol pada kita, kita senang. Setuju Bapak Ibu ya? Tapi ibu itu justru menangis. Dia bilang kepada saya, Pak Robert, anak-anakku sudah enggak hormati saya lagi, enggak peduli lagi. Kenapa? Karena ibu itu enggak ngerti makna tanda jempol. Coba kita beri tanda jempol untuk Pak Perlin dulu hari ini, siang hari ini. Oke, Pak Perlin, kita beri tanda jempol sama dia. Ya. Pasti beliau merasa ada sesuatu sehingga layak menerima tanda jempol, ya. Itu yang penting. Jadi mulailah kita berpikir yang baik, yang enak, yang sedap didengar, itu ya. Mulai kita pikirkan itu supaya kita tidak stres, ya. Saya belakangan ini kan kirim gambar-gambar kepada banyak orang kan. Saya mulai foto, lalu saya foto gambar jas yang sudah tergantung. Saya kirim sama teman-teman. Saya bilang Pak Robert sudah gantung dasi dan gantung jas. Mereka sangat tertawa karena memang sudah tergantung jasnya. Lalu ada yang balas, Pak Robert, saya bukan hanya gantung das dan gantung jasi, tapi juga gantung sepatu. Ya kan? Lalu periode berikutnya, saya mengirim foto yang lain. Saya lagi sport, olahraga, lalu pakai celana pendek, buka baju, saya nyender di sebuah kursi, dan saya foto, saya kirim lagi sama orang-orang. Mereka berkata, Pak Robert, ini kalau dikirim ke Amerika, bisa jadi cover boy, cover majalah Playboy di Amerika, katanya. Jadi orang-orang yang terima kiriman saya itu mereka senang. Oke ya. Berikut, mari kita lihat kembali Yesaya pasal yang ke-65 ya. Yesaya 65. Teman-teman bisa baca di sana Yesaya 65 ayat yang ke-18. Yesaya 65 ayat 18. Bisakah di antara saudara membacakan? Ada yang ketemu? Boleh? Oke, silakan. Ada yang bisa membaca atau saya yang baca ya? Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Oke ya. Jadi setelah kita menerima fakta perubahan, kita hidup beradaptasi, lalu bagaimana sikap kita di era baru ini? Karakter yang seperti apa? Ya, harus hidup dengan menyenangkan, ya. Ayo kita buka sama-sama linknya menyenangkan. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Menyenangkan. Ya, Menyenangkan. harus hidup menyenangkan ya. Menyenangkan. Ya, Amin. menyenangkan. Jadi jangan ada yang tampil sebagai orang termiskin di dunia.
Tapi muncullah sebagai orang yang bergembira, orang yang senang, supaya dunia melihat masa susah, masa sulit yang sedang ada sekarang ini tidak mengubah keberadaan kita, tapi kita justru mengubah keadaan. Ya, kita harus mengubah keadaan. Kadang-kadang saya lihat ada orang ngirim gambar-gambar gitu ya, dia gambar makan nasi putih, lalu dia gantungkan ikan asin, gitu kan? Ikan asinnya digoyang-goyang begini, dia makan nasi putih. Itu kan sebetulnya tidak layak dikirim, karena itu bisa melukai orang lain, bisa menyakiti orang lain juga, gitu ya. Tapi kita sudah kirimlah foto-foto yang menyenangkan, yang membuat orang juga bergembira. Jangan mengirim gambar yang membuat orang susah. Kadang-kadang kalau kita buka WA-nya teman-teman gitu kan, yang masuk di grup kita, lalu kita buka dan kita membaca status mereka, itu macam-macam. Berantem sama suami pun bisa dilihat di situ, ya kan? Lagi nggak ada uang belanja pun bisa dibuat di situ. Kan lucu itu kan? Ya kan? Odolnya tinggal 1 kali pakai lagi pun dimuat di situ. Iya kan? Tanpa odol pun masih bisa hidup kan? Nah, seharusnya buat kita semua, kita harus bisa membeberkan. Misalnya, sejak corona sampai hari ini, sudah berapa bulan, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa makan, kita masih bisa bahagia dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan masih bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Ini yang mestinya disajikan. Sehingga banyak orang melihat, ternyata orang Kristen itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang sangat buruk yang terjadi sekarang ini. Karena Tuhan minta kita bergembira gitu ya. Tuhan minta kita penampilannya itu menyenangkan. Bukan rahasia. Biasanya kalau kita senang itu, yang pertama karena baru gajian kan. Biasanya begitu, secara umum kan gitu. Kalau baru gajian, dompetnya tebal, suaranya pun besar itu kan. Iya. Dompet tebal, senyumnya lebar, biasanya begitu. Kalau pergi ke restoran pun suaranya kuat. Saya kalau sama Pak Gustaf itu ke restoran, suaranya nyaring juga itu. Ya kan? Dan cara membaca buku menunya pun kita normal itu. Dari kiri ke kanan. Ya kan? Tapi kalau isi dompetnya berkurang, udah nggak normal kita. Bacanya dari kanan ke kiri. Padahal bukan tulisan Arab itu kan, tulisan Indonesia. Tapi bacanya itu kebalik. Kalau isi dompetnya tebal, kalau 5 orang masuk restoran, pesannya 5 porsi. Ya kan? Kalau dompet sudah menipis, pesan 2 porsi. Piring kosong 3, ya kan? Nampaknya diet, padahal bukan diet. Karena sudah mulai berkurang isi dompetnya. Oke ya, jadi semua kita bukan permintaan. Biarlah kita bergembira. Bukan karena isi dompet, tapi kita bergembira karena Tuhan. Oke ya. Yang terakhir adalah 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. Saya sampaikan itu yang terakhir aja ya. 1 Petrus 4. Oke, kalau ada yang bisa membacakan buat kita bolehlah ya. Dari layar saudara boleh dibaca. 1 Petrus 4. Petrus 4 ayat 7. Ayat 7. Baik, demikian firman Tuhan.
hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Oke, jadi karakter yang dikehendaki dalam dunia baru ini adalah karakter seorang Kristen yang hidupnya tenang. Kalau kita tenang, maka kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita tenang, kita bisa bikin program. Kalau kita tenang, kita bisa bikin pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kalau kita tenang, kita bisa menjadi berkat. Itu. Tapi kalau hidup kita gelisah, hidup kita resah, maka kita bersekutu dengan Tuhan pun tidak akan bisa itu. Ya. Jadi inilah yang mau saya sampaikan kepada kita. Marilah kita lihat bahwa sekarang ini dunia telah berubah. Belajarlah untuk hidup di dunia yang berubah ini dengan cara meninggalkan cara-cara yang lama, konsep-konsep yang lama, pola hidup yang lama, dan belajarlah untuk menerima kenyataan bahwa ini dunia sedang berubah. Untuk itu, pikirkanlah yang benar, yang sedap didengar, yang mulia, yang suci, yang baik. Mungkin sekarang ada yang keadaan saudara tidak baik, tapi cobalah belajar untuk berpikir di tengah-tengah keadaan yang tidak baik itu, berpikir yang baik, berpikir yang benar. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi manusia. Oke ya, Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Tuhan selalu punya rancangan yang baik bagi manusia. Yang berikut tadi itu adalah bahwa kita harus belajar membawa diri beradaptasi. Jadi kita tidak paksa dunia yang berubah ini mengubah kita, tapi kita harus hidup di dalam dunia yang berubah ini karena Tuhan ada di dunia yang berubah ini. Ya, Roma 8:28 kan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi di alam perubahan ini ada Tuhan. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah jadilah tenang. Kita harap semua yang gabung di MOR ini, apakah karyawan, apakah staf, apakah pengusaha, menghadapi semua keadaan ini, biarlah kita tenang, supaya kita dapat berdoa. Dengan berdoa, kita akan dapat hikmat, kita akan dapat petunjuk-petunjuk dari Tuhan, sehingga masa-masa yang sulit ini, kita tetap bisa hidup dalam kesukaan dari Tuhan. Bukan karena apa yang bisa kita kumpulkan, tapi karena masa-masa seperti ini pun ada Tuhan yang menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat siang. Bapak Ibu, terima kasih buat kebenaran firman ini, menguatkan hikmat kepada kita untuk kita bisa dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita terus berbuah dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa bersama, dalam doa terobosan pada siang hari ini. Dan sebelumnya saya akan memberikan informasi sebentar Bapak Ibu kepada kita semua bahwa pada tanggal besok, pada tanggal 5 September 2020, maka akan melaksanakan dan Bapak Profesor Renal Kasali. Wah, ini akan memperlengkapi kita Bapak Ibu, dan juga Bapak Paulus Bambang yang akan menjadi narasumber kita, dan juga Pak Andi Zain. Sayang sekali kalau kita tidak ikuti acara ini Bapak Ibu semua. Mari kita ajak teman-teman kita, para pemimpin, para pengusaha untuk kita bisa diperlengkapi
diperlengkapi. Dipasangnya tinggi. Kita bisa menjadi pemenang. More mempersiapkan ini semua, dan mari Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini maupun yang menyaksikan secara YouTube live untuk bisa hadir besok di dalam More Opportunities. Nah, Bapak Ibu, kami juga memberikan informasi kepada Bapak Ibu yang terbeban di dalam pelayanan marketplace, dapat juga memberikan berkat, memberikan persembahan melalui Bank Mandiri AC 1050014867703 atas nama Departemen More. Kiranya Bapak Ibu memberkati semua yang telah diberikan sehingga kita bisa memberkati marketplace. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa terobosan yang nanti akan ada 2 orang pendoa syafaat kita pada siang hari ini di kantor. Bapak Ibu, mari sebelum kita doa, kita memuji Tuhan, dan nanti langsung Ibu Piala Mutiara dari Tuhan Indonesia memimpin kita dalam doa syafaat, dan selanjutnya Pak Kota Sirait. Mari kita satukan hati kita, silakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita bersatu dalam doa. Di nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Masa-masa sulit yang kami hadapi pada saat ini. Terima Maka kasih. Tuhan izinkan semua terjadi perubahan. Kami tahu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan punya maksud dan rencana supaya kami boleh berseru datang kepada Tuhan, memohon dan mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Mungkin kami selama ini tidak dan kurang mengandalkan Tuhan karena kami mempunyai segala-galanya. Hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah hati kami boleh dibawa ke tempat hatinya Tuhan, memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Memikirkan apa yang Tuhan pikirkan menjadi pikiran kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Allah yang akan menolong dan memberkati kami, yang memberikan kami ketenangan di dalam masa pandemi ini, supaya kami bisa berdoa dan dengaran suara Tuhan. Tuhan, kami berdoa, apapun yang terjadi tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah semuanya kami boleh memandang kepada Tuhan dan melihat apa yang baik, apa yang manis, apa yang mulia. Itulah yang kami pikirkan dan apa yang kami bicarakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan dalam situasi yang sulit yang kami hadapi di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan menolong kami untuk berubah, untuk sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Apa kami di dalam mengelola keuangan kami, apakah kami untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga kami yang selama ini mungkin kurang, tapi semuanya boleh terjalin dengan baik di saat masa pandemi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk itu semua. Dan bahkan situasi-situasi yang lain yang mungkin sulit kami katakan,
Tapi kami tahu Tuhan Roh Allah yang ada di dalam kami, yang akan menyampaikan kepada Bapa dengan keluhan-keluhan kami yang tak terucapkan. Kami menyerahkan sungguh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kami. Pimpinlah tiap-tiap keluarga kami untuk semakin mendekat, untuk semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan Tuhan hidup kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan, hidup yang bermanfaat, yang memberikan dampak kepada orang lain, sehingga orang lain yang belum mengenal Kristus pun boleh melihat hidup kami dan mengandalkan Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu. Kau mengurapi dia, memberkati dia di dalam pelayanannya, supaya dia juga boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang boleh kami ditaruhkannya ke dalam hati setiap jemaat. Terima kasih Bapa untuk kami yang boleh diberkati pada siang hari ini. Biarlah kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan terus kami rindukan di dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami berdoa untuk ibadah More ini yang dipakai Tuhan untuk sarana, boleh makin banyak orang mengenal Tuhan di tengah-tengah kesibukan setiap para pebisnis, pekerja, pengusaha. Tuhan, biarlah Allah hadir yang akan terus memakai ibadah More ini menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk boleh mengerti kami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tidak luput dari kesalahan, dosa, dan kekhilafan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dengarlah doa dan seruan yang kami sampaikan Tuhan kepadamu, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik. Amin. Kembali kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Yes. Bapa kami yang baik dalam surga, Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Kembali kami sangat berkagum akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terkhusus siang hari ini, semuanya baik ya Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kami menikmati lawatan. Kami sangat berbahagia punya Engkau ya Bapa. Terima kasih dari kesempatan siang ini umat-Mu melalui More Ibadah telah mendapat siraman rohani, mendengarkan firman Tuhan yang boleh menuntun menggembalakan kami Tuhan. Suara Tuhan boleh bekerja, menguatkan, menumbuh, kembangkan iman percaya kami ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih sebab Engkau baik dengan kasih yang tanpa batas. Kemurahan yang bekerja tanpa batas dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan sangat tumpah ruah hati kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami boleh hantarkan doa-doa kami kepada Tuhan dan memohon tangan Allah yang sangat panjang menolong umat-Mu dan telinga Tuhan yang begitu lebar mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, topik doa ini kami sampaikan yang pertama ya Tuhan. Untuk kesatuan umat Tuhan, unity umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih agar di tengah-tengah masalah dan situasi apapun, kami hidup tangguh, tekun, dan senantiasa bersabar kepada Tuhan. Kami boleh masuk lebih dalam lagi ke isi hati Tuhan. Kami boleh menjadi alat firman Tuhan dijadikan. Firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Di tengah masalah apapun firman Tuhan menjamin dan menolong kami. Kami percaya biarlah umat Tuhan baik dari sisi keluarga maupun dalam ibadah maupun dalam kelompok semua bersatu. Unity, keluarga bersatu, bersahati berdoa, bersahati datang kepada Tuhan. Senantiasa sepenuhnya mengandalkan Tuhan agar apa yang disampaikan hamba-Mu Pak Dr. Syahan firman Tuhan agar kami boleh berdoa tenang. Biarlah kami menguasai diri dalam segala hal kami dapatkan melalui Tuhan Yesus. Kembali kami serahkan kepada Tuhan topik dua berikutnya, yaitu ada 7 Ars Gereja Nasional, PGI dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan memberkati 7 Ars Gereja Nasional ini Bapak. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu yang duduk di situ, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Agar juga unity,
agar juga semakin mengibarkan bendera kasih Tuhan, menjadi garam dan terang di mana Tuhan dihadirkan di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di saat-saat seperti ini, kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Allah yang luar biasa bekerja dalam umat-Mu, dalam gereja Tuhan. Sehingga dipersatukan, bukan makin mundur. Tetapi kami yakin percaya ada kuasa Allah yang sanggup menolong dan memberkati kami Tuhan. Yang sanggup membawa umat Tuhan, gereja Tuhan, sampai kepada rencana Tuhan yang terindah. Bapa yang baik dalam surga, secara khusus kami berdoa buat pribadi lepas pribadi, baik keluarga maupun dalam lembaga MOR ini Tuhan. Kami berdoa senantiasa, berseru senantiasa Tuhan, agar kami boleh senantiasa boleh hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan kuat kuasa pertolongan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, agar kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami bangga tidak ada yang Tuhan tidak bisa siapkan bagi kami. Terima kasih buat siang hari ini. Tuhan memberkati ibadah MOR kantor maupun dari tempat yang lain yang kami rindukan, semakin bertambah-tambah jiwa yang hadir, terutama makin bertambah-tambah iman percaya kami. Dengan demikian kami boleh semakin Kau pakai menjadi alat Tuhan. Kami juga berdoa buat firman-Mu ya dan amin. Ya, orang yang merenungkan firman-Nya beruntung dan berhasil. Di tengah badai sekalipun hidup kami beruntung dan berhasil. Sebab firman Tuhan tidak pernah kembali dengan kosong. Kami memohon doa buat hamba-Mu Pak Dr. Robert Siahaan, yang juga sebagai dosen, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan siang hari yang begitu keberkatan ini. Buat umat-Mu dimanapun berada, Tuhan kami semua diberkati. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, tambahkan pengwahyuan, pengurapan. Engkau urus keluarga hamba-Mu, kami percaya. Kami berdoa kami Tuhan. Allah berdaulat atas doa-doa kami. Allah berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong kami. Kita berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya, kita katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hamba-Mu menyerahkan persekutuan doa kantor ke dalam tangan Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, biarlah senantiasa berbuah dan menjadi berkat Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang kuat yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita aktifkan video kita dan saling menyapa. Kita akan foto bersama. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Dr. Robert. Teman-teman dari Manulife juga dari PTP 3. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Pak Robert, thank you Bu Su. Jangan lupa Bapak Ibu untuk Kasih kita bisa Rai, hadir. thank you. Terima kasih semuanya. Herlina Jepwa yang akan foto kita, Bu Herlina, dan screen yang kedua juga. Bye-bye. Pak Elwida, thank Thank you you ya. Pak Elisa Sinaga juga sudah hadir, Bu Lina Pelawi, Bu Dika, Bu Dikasih, Pak Alvin Daud, Frans dari Makassar juga hadir, terima kasih. Terima kasih. Elisa Sinaga, thank you. Terima kasih Pak. Cara menghadapi Pak Elisa Sinaga sudah hadir. Thank Bu you. Novi, thank you. Bapak Joni Sitorus, thank you sudah hadir. Pak Ebenezer, ya Pak Frans, thank you. Pak Jimmy Jain dari Manulife, Ibu Emma Gunawan juga sudah hadir. Pak Emmanuel J. Ibu Yanti. Ya, Terima kasih. dengan background kantor yang luar Joshua. biasa.
Bapak Ibu, mari kita hadir yang memberkati kita. Yuk dari Pak Robert, Indonesia. God bless semua, God bless. Bu Lena, thank you. Pak Setia, Pak Darmin yang sudah hadir juga, Pak Darmin yang akan jadi pembicara ke depan. Terima kasih dan support dari Bapak Jan juga. Support kita. Pak Robert Sihaan. Thank you. Thank you, Pak Robert. Terima kasih. Thank you semua. Thank you ya. Pak Robert. Thank you. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Jumpa depan. Alwi, thank you. Isian. Ya, thank you. God bless, God bless. Alwi Daud, thank you. Thank you, Pak. Sirait, oke. Alwi, kemana aja? Ya. Bye. Sudah menjadikan semua. Ya, Bu Lina, ya luar biasa teman-teman. Bu Lina, thank you. Ya, Thank you. minggu depan Bapak Ibu, saling doakan semoga jaringan bisa berjalan dengan baik dan online. Ya, baik Bu, thank you. Ya, God Thank you, Pak bless. Robert. Oke, God bless semua. God bless, Thank you. Ya, baik. Ya, thank you semua, bye. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Pak Robert, thank you. Thank you, Pak Ferlin. Thank you, Pak Robert. Ya, Ya, baik. Thank you. saya kembalikan kepada Bapak Jan Gunawan yang telah menjadi berkat kepada kita siang hari ini. Terima kasih, Pak Yang. Thank you. Thank you. Thank you ya Pak semuanya.